Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Shaimin shaimat, sahabat sahara kapila yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita berada di penghujung daripada fase yang pertama, yaitu awaluhu rahmah, fase rahmat. Rahmat Allah sesuatu yang sangat kita butuhkan sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan surga seluas langit dan bumi kita masuki adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat kisah seorang abid, seorang ahli ibadah yang beribadah menyembah kepada Allah selama 500 tahun lamanya. Kemudian dalam munajatnya, dalam doa-doanya ia minta, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan sujud dan agar jasadku tidak dimakan oleh tanah, sehingga pada saat hari kebangkitan nanti aku dibangkitkan juga dalam keadaan sujud. Kemudian doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia wafat dalam keadaan sujud. Dan pada hari hisab ia diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Tetapi si abid ini, orang ahli ibadah ini, protes kepada Allah, ya Allah, aku tidak ingin masuk ke surga dengan rahmatmu, tapi aku ingin masuk ke surga dengan amal-amalku. 500 tahun sudah aku menyembah kepadamu, 500 tahun sudah aku beribadah kepadamu. Tidakkah ini diperhitungkan sama sekali? Oh, kata Allah, begitu. Baik malaikat. Allah memanggil malaikat. Hitunglah amal-amal orang ini. Kemudian bandingkan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Hanya satu nikmat saja. Si abid ini beribadah di sebuah pulau di tengah lautan. Kemudian Allah aliri pulau tersebut dengan air tawar yang segar yang sehingga bisa diminum setiap saat. Dan Allah tumbuhkan di dalamnya pohon delima yang setiap hari berbuah sehingga bisa dimakan. Tetapi amal ibadahnya yang 500 tahun itu baru ditimbang hanya dengan nikmat mata saja. Belum nikmat pohon delima yang tumbuh setiap hari, belum nikmat air yang segar yang Allah aliri, yang tawar, yang bisa dia minum sendiri, belum. Baru nikmat mata saja. Itu langsung amal ibadahnya yang 500 tahun tidak mampu mengangkat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, wahai malaikat, seret orang ini ke neraka. Tak kala malaikat akan menyeret orang ini munajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan aku dalam ke surgamu dengan rahmatmu. Maka kemudian orang ini dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang kita lakukan itu juga semuanya karena rahmat Allah. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa baca Quran, kita bisa berinfak. Seluruh amal ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk kita bisa menjauhi dosa-dosa, adalah karena rahmat Allah kepada kita. Maka tidak ada yang patut kita banggakan dari amal-amal kita. Apa yang sudah kita lakukan 10 tahun, 10 hari yang lalu sudah kita tutup. Biarkan ia terbang menuju Rabbnya, menuju Tuhannya. Dan kita hanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadahku. Mudah-mudahan Allah menerima salat kita, Allah menerima puasa kita, zakat kita, infak kita, baca Quran kita, semuanya sedekah kita. Seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nanti malam kita sudah mulai masuk pada fase yang kedua,
yaitu fase maghfirah, fase ampunan. Ampunan Allah juga sangat kita butuhkan. Rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan sebuah kisah dalam satu buku tentang Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid al-Baghdadi tak kalah dalam sakratul mautnya itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan kepada Imam Junaid, "Majitana ya Junaid, dengan apa engkau datang menghadapku ya Junaid?" Imam Junaid menyatakan, "Aku datang kepadamu ya Allah bi alfi rakaat, dengan 1000 rakaat setiap hari salat sunnah." Bayangkan, salat sunnahnya setiap hari 1000 rakaat Imam Junaid. Tapi Allah menyatakan, tidak ada yang aku terima dari salat-salatmu ya Junaid. "Majitana ya Junaid, dengan apa engkau datang kepadaku wahai Junaid?" Imam Junaid menjawab, "Aku telah pergi haji 60 kali." Bayangkan, 60 kali, siti nama. Allah menyatakan, tidak ada yang aku terima dari haji-hajimu wahai Junaid. "Majitana ya Junaid, dengan apa engkau datang kepadaku wahai Junaid?" Imam Junaid menyatakan, kalau salatku tidak diterima, puasaku, hajiku tidak diterima, maka hanya satu harapanku, yaitu astaghisu bi rahmatika wa maghfiratik min adabik. Kalau begitu hanya satu harapanku, berharap kepada rahmatmu, berharap kepada ampunanmu, dan engkau hindari aku dari azab. Jadi berharap pada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nanti ampunan kecuali hanya ampunan Allah. Maka doa Nabi Adam hendaknya selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mendolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Bayangkan, pada hari yang luar biasa, semua orang berharap rahmat, semua orang berharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu manfaatkan, yaitu fase ampunan maghfirah ini dengan sebanyak-banyaknya memohon ampunan kepada Allah. Kita baca istighfar, baik itu yang panjang, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sayyidul istighfar ini luar biasa. Siapa yang membacanya pagi hari, mungkinan dia yakin dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia wafat sebelum datang sore hari, maka wajabat lahul jannah, maka ia wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang baca ini di sore hari, ya, mungkinan dia yakin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian dia wafat di malam hari, maka wajabat lahul jannah, dia juga wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi, ya, rangkaian-rangkaian istighfar yang bisa kita baca, yang insya Allah akan kita kaji, akan kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri dengan munajat Ramadan di 10 hari pertama ini. Ya Allah ya Rabbana, 10 hari sudah kami bersama Ramadan. Rangkaian ibadah telah kami lakukan ya Allah. Terima ya Allah puasa kami, sholat kami, sedekah kami, zakat kami, semua ibadah kami ya Allah yang mungkin belum sempurna, karena Engkau sebaik-baik penerima ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan rangkaian amal-amal kami, ibadah-ibadah kami penghantar untuk memperoleh ampunan-Mu ya Allah. Karena tidak ada yang kami harapkan kecuali ampunan-Mu. Kalau bukan karena ampunan-Mu ya Allah, kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya Allah ya Tuhan kami, jadi rangkaian ibadah yang kami lakukan penghantar kami kepada rahmat-Mu ya Allah. Kami bisa melakukan semuanya adalah karena-Mu ya Allah. Karena rahmat yang Kau berikan sehingga kami mudah membaca Al-Quran. Karena rahmat yang Kau berikan kami mudah melaksanakan sholat. Karena rahmat yang Kau berikan kami mudah bersedekah, kami mudah berinfak.
kami mudah melakukan zikir-zikir. Maka dari itu ya Allah, hilangkan rasa ujub dalam diri kami terhadap amal-amal kami. Jadikan amal-amal kami tutup serapat-rapatnya ya Allah. Hanya kami persembahkan kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.